La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma amin. Alhamdulillah, menjumpai jamaah Masjid Al-Ma'arij ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya yang begitu luas, kita kembali berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk satu kebaikan ya, untuk satu ketaatan, berkumpul di majelis ilmu yang meskipun di kesempatan pagi ini kita berkumpul secara daring, tapi tentu ini tidak menjadikan komitmen kita untuk terus belajar ya, sebagai seorang muslim, untuk terus mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, izin meneruskan apa yang menjadi pembahasan kita di kesempatan beberapa waktu yang lalu, bahwa seorang muslim sejak awal memang diinginkan ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi muslim yang berprestasi, menjadi muslim yang sukses di dunia ataupun di akhirat nanti. Allah mengajarkan begitu banyak doa. Ini tentu mengisyaratkan kepada kita bahwa memang kesuksesan itu adalah satu hal yang mutlak untuk dicapai oleh orang-orang yang beriman ya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terpilih ya, menjadi orang yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ingin mengajak jamaah Bapak Ibu di kesempatan pagi ini untuk membaca satu ayat di dalam Al-Quran pada surah Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub
kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Pada ayat yang ke-6 dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah Allah telah memilihmu, menjadikanmu sebagai manusia pilihan. Jamaah yang dimuliakan, Bapak Ibu yang kami hormati, kata wa kadzalika dalam beberapa penjelasan ataupun riwayat atau asar yang ada menyebutkan bahwa kadzalika ini menunjukkan satu kepastian, satu keniscayaan, ya. Demikianlah, bahwa ini adalah sesuatu yang berulang, ya. Sesuatu yang memang Allah telah tetapkan. Ia berlaku di zaman dahulu maupun berlaku di zaman yang akan datang, hari ini dan seterusnya. Apa yang berlaku itu? Kadzalika yajtabika rabbuka, bahwa Allah senantiasa akan memilih di antara hamba-hambanya. Allah senantiasa akan menjadikan orang-orang tertentu sebagai manusia pilihan. Dalam konteks ayat ini, dia adalah Nabi Yusuf. Yusuf diangkat sebagai seorang nabi. Yusuf terpilih menjadi manusia pilihan, menjadi nabi rasul Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum pelajaran yang bisa diambil bahwa sepanjang waktu, sepanjang zaman akan ada senantiasa manusia-manusia pilihan tersebut. Akan ada senantiasa yang memang Allah merekayasa mengantarnya untuk menjadi orang yang terpilih, ya. Yang dalam pelajaran kita pagi ini, yang kita sebutkan sebagai orang yang terpilih adalah orang-orang yang kemudian diantar menjadi manusia yang sukses, yang kemudian diantar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang berprestasi. Pertanyaannya kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi daripada muslim yang berprestasi itu seperti apa? Definisi ketika orang beriman itu disebut sukses itu bagaimana? Apakah seperti bayangan orang, ya, yang hari ini kita akui arus materialisme begitu kuat, yang lalu memandang bahwa ketika ia mengumpulkan banyak harta, memiliki fasilitas yang luar biasa, maka ialah yang kemudian layak disebut sukses dari manusia yang lain. Tentu tidak, ya. Sebab kita sebagai orang yang beriman senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman hidup kita.
Mari sejenak membaca siapa Nabiullah Yusuf alaihissalam yang kemudian Allah menjadikan sebagai mujtaba, sebagai orang yang terpilih, mukhtar, sebagai orang yang dijadikan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu cerita tentang Nabi Yusuf ini bukan masyhur ya, bahwa cerita Nabi Yusuf ini kisah yang masyhur ya, sejak kita masih anak-anak bahkan sudah tahu tentang kisah ini ya. Bahwa ia adalah manusia yang Allah takdirkan beri nikmat berupa fisik wajah yang ya, kita mau bilang nyaris tidak ada duanya ya, kegantengannya, ketampanannya seringkali menjadi simbol, menjadi ikon ya, menjadi sesuatu yang dirujuk ya, bahwa ia adalah manusia yang ganteng, ia adalah manusia yang cakep, manusia yang tampan ya, fisik yang sempurna seperti itu. Siapa Nabiullah Yusuf? Perjalanan sejarah kemudian mengantar kepada kita bahwa dari sisi keluarga juga ia adalah keturunan Nabi ya. Ayahnya seorang Nabi, kakeknya seorang Nabi, sampai kemudian Nabi Ibrahim juga adalah disebut sebagai bapak para nabi. Nabi Yakub ayahnya, Nabi Ishak kakeknya, Nabi Ibrahim buyutnya, seterusnya ke atas. Artinya dari sisi nasab prestasi itu ada ya. Dari sisi keturunan yang kadang sebagian orang merasa terhormat dengan nasab, dengan keturunannya, itu dimiliki oleh Nabi Yusuf. Bahkan luar biasa keturunan daripada Nabi Yusuf ini, dari silsilah keluarganya, nasabnya ya. Masih dari keluarga ya, bahwa Yusuf kemudian dalam sejarah disebutkan bukan hanya dirinya yang punya fisik yang tampan, istrinya pun juga demikian. Seringkali dia sebagai pasangan suami istri ini menjadi ya, referensi terkait dengan keinginan manusia untuk mendapatkan pasangan yang sempurna dari sisi wajah, bahwa istrinya adalah orang yang cantik seperti itu. Sejarah juga kemudian mengantar kepada kita bahwa Nabiullah Yusuf kemudian kelak nanti menjadi orang yang punya jabatan strategis ya. Ada yang menyebut sebagai menteri pertanian atau menteri perekonomian, tapi singkatnya dia adalah orang kepercayaan Raja Mesir di zamannya. Artinya apa? Secara karir, jabatan, pangkat, dan semua yang dikejar oleh manusia hari ini itu dimiliki oleh Nabiullah Yusuf. Tentu dengan jabatan yang seperti itu, fasilitas, akomodasi, materi, gaji dengan sendirinya akan menyertai sebagai konsekuensi daripada jabatan yang dipunyai orang dekat raja. Tinggal di sana menjadi sesuatu yang biasa, dilayani menjadi sesuatu yang biasa ya.
Nah, yang menarik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemudian ketika kita membaca ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Nabiullah Yusuf ini sebagai manusia pilihan, sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang layak dijadikan referensi, mukmin berprestasi, ya, apa yang Allah berikan padanya? Allah lalu ngasih apa kepada hambanya yang diangkat sebagai orang pilihan itu? Apa yang Allah kasih kepada hambanya yang disebut sebagai mukmin berprestasi itu? Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang kami hormati, ketika Allah menjadikan Nabiullah Yusuf sebagai orang yang terpilih, semua yang kita sebut itu bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang tadi menjadi impian manusia itu, yang bahkan kemudian sebagian manusia habis waktunya untuk mengejar itu tadi, ternyata bukan itu yang Allah cantumkan dalam ayat ini ketika menjadikan Nabiullah Yusuf sebagai manusia pilihan. Bahwa ketika Nabiullah Yusuf menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berprestasi, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ukuran kesuksesan ternyata adalah ketika Allah mengajarkan padanya ilmu yang bermanfaat. Standar kesuksesan, keberhasilan seorang muslim dalam hidupnya, ukuran prestasi orang beriman dalam hidupnya, ternyata dalam ayat ini kita dapati adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan mengantar kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika Allah berkenan, ridha, dan kemudian menggerakkan hati kita untuk rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahwa prestasi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah ketika hamba itu semakin dekat dengan Tuhannya, semakin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Allah mengajarkan kepadamu, maka itulah sumber kemuliaan. Allah menetaskan hidayahnya, maka itulah ukuran keberhasilan. Allah mengantar, mencurahkan ilmunya, menggerakkan orang untuk cinta kepada majelis ilmu, menggerakkan orang untuk terbiasa membaca Al-Quran, ya, betah duduk di majelis ilmu, ya, tidak gelisah ketika membaca Al-Quran, menikmati ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sesungguhnya, sejatinya ukuran daripada prestasi orang yang beriman itu. Keberhasilannya terindikasi daripada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dianggap berprestasi ketika semua aktivitasnya tidak melalaikannya untuk mengingat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya. Maka inilah yang lagi-lagi kita syukuri, dan secara khusus kita yang menjadi jamaah di Masjid Al-Ma'arij ini, di mana kemudian pelan-pelan ya kita semua merasakan kenikmatan itu. Ya. Sederhana yang kita lakukan sesungguhnya. Ya. Sekedar hadir di majelis ilmu. Ini bukan pekerjaan yang berat. Ya. Orang hanya diminta untuk datang dan duduk. Ya. Orang hanya diminta untuk meluangkan waktu sedikit daripada semua kesibukannya setiap waktu. Ya. Tidak ada yang luar biasa dari pekerjaan itu. Ya. Ia hanya diminta untuk duduk dan mendengar, mendengar dan menyimak, menyimak dan memahami, memahami dan mengilmui, mengilmui dan mengamalkan. Ya. Tapi disinilah kemudian hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Disinilah kemudian maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang sederhana ini ternyata itulah yang mengantar kepada kemuliaan manusia. Apa yang berat ketika seorang hamba mengangkat tangannya, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang berat sesungguhnya? Secara logika tidak. Tapi kalau ia tidak disertai dengan hidayah, itulah yang memberatkan sesungguhnya. Ketika hadir di majelis ilmu tidak dengan kesadaran, tidak dengan keyakinan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang memberatkan. Karena pikirannya terlanjur dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan dunia yang nyaris tidak ada habisnya. Ya. Baru satu lembar nih, atau baru berapa ayat yang dia baca, tiba-tiba langsung banyak yang dia ingat. Misalnya, ya. Tiba-tiba teringat, oh ada yang belum dia lakukan, oh ada yang belum dia kerja, oh ada yang terlupa. Ya. Akhirnya apa? Satu halaman pun itu dia tidak bisa nikmati dalam bacaannya, dalam membaca Al-Quran itu. Ya. Bahkan ya, setengah halaman pun kadang ia sudah menjadi orang yang gelisah. Ya. Bukan karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi hidayah itulah yang belum dia dapatkan. Ya. Ilmu yang bermanfaat itulah yang kemudian belum mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kemudian kadang di media sosial atau di mana saja ya, kita dapati ada orang yang begitu asyik membaca Al-Quran ya. Di sela-sela pekerjaannya ya, yang pernah kami lihat itu ya, ada petugas yang petugas kebersihan itu yang menyapu di jalan itu, istirahat tapi ternyata sambil membaca Al-Quran. Mahal Pak yang seperti ini ya. Mahal karena dia merasakan kenikmatan itu. Mahal karena kemudian kegelisahannya terhadap dunia tidak melalaikannya daripada urusan akhirat. Ini yang mahal. Ini yang kita sebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Ini yang kita sebut sebagai ukuran kemuliaan. Bahwa prestasi manusia bukan diukur daripada semua urusan-urusan materi.
Nabi Allah Yusuf memiliki itu semua. Keluarga, nasab, istri, dirinya sendiri, fisiknya, jabatannya, hartanya, fasilitasnya, akses yang dia punyai sebagai orang dekat dengan raja, semua dia miliki. Tapi ketika Allah menjadikan dia sebagai manusia pilihan, apa yang Allah kasih? Dunia diberikan, tapi yang Allah sebut sebagai ukuran utama adalah wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, ilmu yang bermanfaat. Mungkin sedikit ilmu yang kita miliki, tapi ketika itu yang diberkahi, maka itulah yang membuat kita tenang dalam hidup ini. Mungkin tidak banyak hafalan Al-Quran kita, mungkin tidak sebagus bacaan kita dengan orang-orang yang memang belajar Al-Quran dengan khusus. Tapi kecintaan kita kepada Al-Quran, keinginan kita untuk membaca, mentadabburinya, dan ketika kita sudah merasakan ketenangan dengan itu sudah cukup. Ya. Bahwa memang ia adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Makanya kadang ada orang heran, ya, dirinya berpikir, kalau saya keluarkan uang, kalau saya ngasih duit kepada orang lain, harta saya akan berkurang. Maka ketika ada orang dia dapati begitu royal bersedekah, ya, begitu giat berinfak, itu tidak masuk dalam kepelingan akalnya. Ya, karena memang beda paradigma. Ya. Ada paradigma yang tidak lagi sama antara orang yang rajin sedekah, orang yang rajin berinfak, orang yang senantiasa begitu bahagia ketika berbagi, dengan orang-orang yang merasa ketika dia mengeluarkan hartanya akan berkurang. Saya keluarkan segini, tambah sedikit dong uang saya. Ya, dari mana nanti uang saya? Ya. Itu cara berpikir manusia pada umumnya. Tapi orang yang beriman, muslim yang kuat keyakinannya, ketika dia punya keyakinan, ketika dia punya ilmu yang diberkahi, maka dia akan memiliki keyakinan semakin dia banyak membantu menolong orang lain, maka Allah akan semakin banyak menolong dia. Ya. Semakin dia banyak bersedekah, dengan sendirinya semakin banyak pula urusan-urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi dalam kisahnya itu kemudian berlomba, ya. Yang dikatakan dalam sejarah, sahabat Umar bin Al-Khattab sampai merasa tidak bisa mengejar daripada sahabat Abu Bakar dalam urusan berinfak. Ya, karena memang paradigma ya seperti itu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ilmu inilah yang kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit yang kita punya, tapi ketika itu diberkahi, ketika itu bermanfaat, maka itu sudah cukup untuk menenangkan diri kita. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, untuk ya mungkin ini Bapak Ibu ya untuk sementara yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Dari kami mohon maaf ya. Ya mungkin ini dulu ya materi yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini, tentang seperti apa gambaran muslim yang berprestasi itu, ya. Muslim yang kemudian dinaikkan derajatnya, kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditambahkan, dikuatkan, di sharing, monggo kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi thumma adzana muadzin ayyatuhal 'airu innakum lasarikun." Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti mencuri." Qalu wa aqbalu alaihim mada tafqidun. Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?" Qalu nafqidu suwa'al malik waliman ja'a bih himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala bekas minum raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu." Ya, seterusnya seperti yang kita sudah pahami, ya. Qalu falamma jahazuhu in kuntum kadhibin qalu jahazu ma wujida fi rahli fa huwa jazaa'u kadzalika najzil zalimin. Ya. Alhamdulillah, ya. Jadi ini memang ada kisah unik, ya, tentang, ya, bagaimana upaya Nabi Yusuf, ya, untuk bertemu dengan saudaranya Bunyamin itu, ya. Bahwa ya singkat kata seperti yang tadi disebutkan, ya, ada semacam, ya, ada semacam tindakan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf untuk menitip, ya, piala dimasukkan ke dalam karung tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain, untuk kemudian itu dianggap sebagai hilah, ya, sebagai satu jebakan. Intinya dengan itu kemudian Bunyamin akan ditahan dan yang pulang itu adalah saudara-saudaranya, ya.
Kalau yang ditanyakan apakah yang seperti itu boleh, ya tentu yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa yang tidak boleh itu adalah ketika ia berdusta. Ya, ini sudah menjadi larangan umum dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang itu tidak boleh kemudian berdusta. Ya. Apakah ini termasuk tindakan dusta? Ya. Sebenarnya ya tidak juga, karena ini hanya sebagai satu rekayasa, ya, sesuatu yang kemudian disengaja oleh Nabi Yusuf yang ketika itu sudah menjadi penguasa, ya, untuk kemudian bisa dengan target bahwa Bunyamin ini yang kemudian akan ditahannya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam dalam konteks hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan bahwa al-harbu khid'ah, ya. Peperangan itu tidak lain adalah khid'ah, tipu daya, ya, yang kemudian diterjemahkan sebagai adu strategi, ya, sebagai satu hal yang memang dia butuh perencanaan, ya, dia butuh kemasan, dia butuh strategi, dia butuh sesuatu yang memang itu dilakukan secara terencana, ya. Kalau dalam konteks kita hari ini ada yang disebut dengan rencana program atau program kerja, ya. Bahwa apapun itu kemudian memang sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Tapi kemudian yang membedakan adalah bahwa semua yang kita lakukan sebagai perencanaan itu, sebagai strategi itu, ya, adalah hal-hal yang kemudian tidak menyelisih daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hal ini, ya, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada kebohongan di sini, kecuali bahwa dia memang sebagai sesuatu yang direncanakan, sebagai sesuatu yang disebut dengan hilah itu tadi. Dan itu pun tujuannya kemudian, ya, adalah karena menginginkan Bunyamin, saudaranya ini tinggal, dan kemudian saudara-saudaranya yang lain itu pulang kembali ke negeri Madian pada saat itu, ya. Mungkin ini Pak yang bisa kami tanggapi. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, kami persilahkan. Ya, alhamdulillah Pak, ya. 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 Jadi ini yang tadi kita sebutkan sejak awal, bahwa ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Karena kalau kita hanya matoknya pada ilmu, ya, bicara kekinian, ya, yang paling menguasai ilmu hari ini adalah dunia barat. Kita sebut seperti itu. Yang paling canggih sains dan teknologinya adalah dunia barat, itu harus kita akui, ya. Tapi mari kita lihat juga apakah teknologi kecanggihan ini
seperti apa jadinya kalau ternyata menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita tahu kemudian ada begitu banyak kejahatan yang muncul dari teknologi tersebut, ya, dari perangkat, ya, yang hari ini luar biasa, ya. Artinya ilmu di sini bagi orang beriman tidak bisa berdiri sendiri begitu saja, ya. Makanya dalam doa yang kita minta adalah ilman nafi'a, bukan hanya sebatas ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Sedikit kalau itu yang berkah, maka itu yang menenangkan. Sedikit tapi itu yang bermanfaat, maka itulah yang berguna. Banyak, luar biasa kecanggihan, kemajuan teknologi, tapi ketika dia kehilangan barokah, maka yang terjadi adalah kerusakan, ya. Yang terjadi adalah itu tadi, orang pintar kemudian menjadikannya hanya untuk menipu, ya. Orang yang punya kuasa hanya kemudian menjadikannya untuk mengintimidasi, ya. Orang yang punya materi, ya, hanya kemudian untuk, ya, membayar apa yang dia inginkan, seperti itu, ya. Artinya konteks kita, dan ini yang harus selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa yang dia harus cari adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Yang dia harus bersungguh-sungguh padanya adalah ilmu yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ya seperti itu yang menjadi realitas kita di kesempatan hari ini, ya. Ada orang yang begitu, ada sekian banyak orang yang lebih pintar, ya, yang lebih hebat, bahkan lebih menguasai Al-Qur'an. Tapi sejarah juga membuktikan bahwa penguasaannya, hafalannya, wawasannya, ketika itu kemudian tidak berkah, maka yang terjadi adalah, ya, penyelewengan, penyimpangan, ya. Yang terjadi kemudian, ya, kalau kita mau belokkan sedikit, yang terjadi kemudian adalah orang-orang yang berpikir liberal, orang-orang yang berpikir pluralisme, seperti itu, ya. Mereka bukan orang-orang yang tidak hafal ayat, tidak paham agama, tapi justru karena yang paling pokok itu yang tidak dia dapatkan, maka kemudian dia menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti itu. Ini, Pak, yang bisa kami tanggapi, ya. Ya, artinya ilmu-ilmu yang lain ini itu dikawal dengan ilmu agama, seperti itu, ya. Karena memang nyatanya kita juga butuh dengan banyak ilmu, ya. Kita juga butuh dengan sekian banyak skill, karena memang Allah sendiri yang ngasih potensi itu, ya. Allah menyuruh kita untuk hidup di dunia, itu artinya kita butuh ilmu tentang dunia, ya. Tapi untuk selamat dari dunia, itu tadi, pondasi kita, agama kita, keyakinan kita harus kuat, ya. Jadi bukan pada ilmunya yang salah, tapi kemudian, ya, siapa yang mendrive daripada ilmu tersebut, ya. Siapa yang menguasai daripada ilmu itu, ya. Nyatanya Islam pernah menguasai ilmu. Apa yang terjadi? Peradaban manusia menjadi peradaban yang paling sukses ketika peradaban Islam menjadi peradaban yang paling sukses ketika itu, yang dikenal dengan istilah khairul qurun, peradaban terbaik, ya. Pada saat itu, ya, semua kemajuan dunia, peradaban dunia maju pada saat itu, tapi dengan orang-orang yang beriman yang ada di belakangnya. Hari ini
peradaban barat yang menguasai. Tapi kemudian kita lihat hari ini, ya, yang paling dekat, ya, adanya peperangan yang melibatkan negara besar, ya, ujung-ujungnya adalah soal materi seperti itu. Ya, artinya ujung daripada peradaban yang ilmu yang tidak berbasis Quran, ilmu yang tidak berbasis hidayah adalah kerusakan. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Amin amin. Gimana Pak? Oh, ditutup dengan doa. Alhamdulillah, untuk keberkahan dan kesempurnaan majelis kita cukupkan dengan doa. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.